bangun deh. Iya, Ma. Sudah mau jam 10. Sudah lagi sudah mulai kebaktian Joel Kids-nya. Kamu nggak siap-siap? Ah, baktian Joel Kids. Oh iya. Duh, aku udah siap-siap nih. Duh, ngapain deh kamu di situ? Main handphone kok di toilet? Ayo buruan, kakak mau siap-siap nih. Kenapa? Kakak mau kebaktian Joel Kids. Kenapa? Ayo buru-buruan, kakak mau kebaktian nih. Kenapa? 1 hour later. Ma, aku pergi dulu ya. Oke, hati-hati ya. Kakak mau kemana? Kan kakak sudah bilang, kakak mau kebaktian Joel Kids. Kenapa? Kamu nih tanya melulu, kenapa melulu? Supaya kita bisa bertumbuh. Kenapa? Supaya kamu juga bisa berdoa buat bangsa Indonesia. Kenapa? Supaya bangsa Indonesia dijauhkan dari semua yang jahat. Oh, oke. Shalom adik-adik. Shalom. Hai. Gimana nih kabar kalian hari ini? Kak Mel gimana kabarnya? Wah, luar biasa banget nih. Oke, Nggak luar kerasa ya Kak, biasa. tiba-tiba udah hari Minggu aja. Kita Iya, udah Kak. mau mulai sekolah Minggu lagi. Ada yang masih semangat di depan sana? Semangat. Wah, semangat semua Kak. Yeay. Yuk Kak Mel, kita sebelum kita mau puji Tuhan, kita mau siapkan hati kita sembah Tuhan dulu ya Kak Mel. Habis itu kita berdoa, oke? Oke, yuk Adik-adik. semuanya tangannya Mari. dilipat. Yuk. Mari kita sembah Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah
Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Pagi ini Pagi ini kami naikkan ucapan syukur kami, ucapan syukur kami, penyembahan kami penyembahan kami di hadapan-Mu. di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu buat kasih setiamu dalam hidup kami. dalam hidup kami. Kalau sebentar Tuhan, Kalau sebentar Tuhan, kami akan memuji Engkau. kami akan memuji Engkau, Biar Kau yang taruh biar Engkau yang taruh puji-pujian di puji-pujian mulut kami, di mulut kami, agar kami Tuhan agar kami Tuhan dapat memuji Engkau dapat memuji Engkau dengan mulut kami, dengan mulut kami, dengan sepenuh hati kami. dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus, Kau yang siapkan hati kami Engkau yang siapkan hati kami untuk ibadah hari ini. untuk ibadah hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Wah, ya adik-adik, kalian udah siap pasti untuk puji Tuhan. Kamel siap puji Tuhan? Siap banget dong, Oke. Kak. Kalau siap, berikan tepuk tangan juga. Berikan lompatan yang paling tinggi, Kamel. Wah, yeay. Yuk, pasti kalian siap kan untuk puji Tuhan? Yuk, angkat tangan kalian. Yuk, kita siap puji Tuhan. Semua tepuk tangan di atas. Masih tepuk tangan di atas ya.
bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Mel, udah capek belum Kak? Wah, belum dong Kak. Capek apa itu Kak? Masih semangat ya pasti ya Kak ya. Iya dong pastinya. Adik-adik di rumah pasti masih semangat kan? Pasti dong. Oke ya, manggut-manggut sampai hati. Yuk, kita mau puji Tuhan sekali lagi ya. Yuk, siap-siap. Semua tangannya di atas Kak. Ya semua tepuk tangan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab namamu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab namamu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Wah, yeay! Kita habis puji Tuhan, kita habis lompat-lompat sama Tuhan. Semangat semuanya kan? Semangat! Wah, masih semangat semuanya.
Sampai sini nih kedengeran suaranya kalau masih semangat. Yuk, tapi kita sebelum mulai firman, kakak ajak kita sekali lagi untuk kita sembah Tuhan. Kita siapkan hati kita supaya hati kita ini menjadi tanah yang subur. Amin. Saat firman itu datang, hati kita ini bisa menerima firman itu dan menjadi rema dalam hidup kamu. Ya, Amin. kakak ajak kita semua untuk kita lipat tangan lagi sekali lagi. Kita sembah Tuhan sekali lagi. Semua kita lipat tangan, kita tutup mata, kita sembah Tuhan. Biarlah ada air dari Tuhan itu mengalir dalam hidup kita. Seperti rasa rindu sungaimu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kita sembah Tuhan lagi, angkat tangannya semua. Mari adik-adik kita Seperti sungguh-sungguh sembah Tuhan. rusa rindu sungaimu jiwaku rindu engkau. Biar Tuhan satu-satunya. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu.
sama tiruin doa kakak. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk setiap penyembahan, setiap penyembahan, untuk setiap pujian setiap pujian yang bisa kami naikkan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman ini bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Tuhan, selalu sertai hidup kami, hati kami, konsentrasi kami saat mendengarkan firman nanti. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini yang ada di rumah? Kak Yanti berharap kalian ada dalam keadaan yang sehat. Amin. Nah, hari ini Kak Yanti punya acara yang sangat spesial. Siapa yang bisa tahu apa acaranya? Ada yang bisa tahu? Di kanan kiri Kak Yanti sudah ada apa? Hari ini Kak Yanti akan buat Joel Kids Cooking Contest. Beri tepuk tangan dulu semuanya. Yeay. Nah, hari ini kita akan mulai. Kita akan cari siapa pemenangnya. Oke ya, adik-adik siap ya, kita saksikan sama-sama. Sekarang kita panggilkan peserta yang pertama. Siapa dia? Kak Clarissa. Hai Kak, apa kabar? Baik, luar biasa. Sehat ya? Sehat dong. Oke, siap buat sehat. kontes hari ini? Siap. Siap. Oke, Kak Clarissa sudah hadir dan kita tunggu peserta kita yang kedua. Oke ya, peserta kita yang kedua adalah Kak Shirley. Halo Kak, apa kabar? Sehat ya Kak? Sehat. Sudah siap buat kontes hari ini? Siap. Siap. Nah, kira-kira Kakak sudah tahu belum kita mau masak apa hari ini? Apa ya Kak ya? Sudah tahu? Ini ada roti. Belum tahu sih, tapi ada roti dan telur. Iya Ada roti dan telur. Nah, kita akan buat kontes hari ini adalah memasak sarapan pagi yang enak. Bisa? Bisa? Selain enak, harus sehat dong, oke? Oke, Kakak sudah siap? Siap. Siap ya? Siap Kak. Waktunya singkat, cuman 4 menit. Silahkan dipikir kakak mau memasak apa, karena hanya 4 menit kita akan memasak, oke? Siap? Sip Kak. Siap Kak. Bisa? Oke. Bisa. Sebelum kakak memulai, pakai dulu maskernya. Oh iya. Untuk Iya, kesehatan. Oke deh. Nah, sekarang yang kedua jangan lupa memakai sarung tangan. Nah, kita pakai yang dari plastik boleh, biar tangannya tetap higienis. Oke ya? Siap Kak. Yuk, segera persiapan. Kakak sudah berpikir mau masak apa? Kak Syari sudah tahu mau masak apa? Sudah Kak. Kak Clarissa sudah tahu? Sudah Kak. Sudah ya? Sudah. Pakai waktu dengan baik 4 menit. Kita akan mulai dari sekarang. Beri tepuk tangan dulu adik-adik buat Kak Clarissa. Beri tepuk tangan buat Kak Shirley. Wah, kira-kira mereka mau masak apa ya? Waktunya 4 menit ya Kak. Tomat jangan lupa nih tomat. Kira-kira mana tim yang mendukung Kak Clarissa? Ayo. Tomat dulu. 4 menit ya Kak. Ayo pakai waktu dengan baik. Buat sarapan pagi yang enak dan sehat. Kak Shirley buat apa ini ya? Buat scramble egg Kak. Buat apa Kak? Scramble egg. Scramble egg. Wah, sepertinya enak ya adik-adik ya. Baunya. Ayo Kak Clarissa, jangan mau kalah. Iya Kak, bentar Kak. Kak Clarissa mau masak apa? Tomatnya dulu Kak. Oh oke. Cepat ya. Waktunya tinggal 2,5 menit. Ayo Kak, buru-buru ya. Baunya enak ya. Adik-adik bau dari situ enak kan? Enak sekali pastinya. 1 menit lagi. Sudah hampir selesai ya? Sudah hampir selesai ya? Ya, waktunya tinggal
15 detik lagi. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Semua tangan ke atas. Waktunya selesai. Ya adik-adik yang di rumah beri tepuk tangan sama-sama buat Kak Syerly dan Kak Clarissa. Nah sekarang kita akan tentukan ya pemenangnya siapa antara Kak Clarissa atau Kak Syerly. Siapa yang pilih Kak Clarissa tepuk tangan. Ya ada 100 orang yang pilih. Siapa yang pilih Kak Syerly angkat tangan. Sama juga 100 orang. Wah kira-kira siapa ya pemenangnya? Punya Kak Syerly enak? Enak kok. Oh enak. Punya Kak Clarissa enak? Pasti enak. Oh pasti enak. Ada Wah. warna-warnanya. Sekarang kita nih, Kak. panggilkan juri kita yang terhormat, oke? Juri kita tercinta, juri kita tersayang. Nah kita panggilkan sama-sama. Kita panggil ya. Juri kita hari ini adalah Kak Deas. Halo Kak Deas, apa kabar? Terima kasih ya sudah hadir menjadi juri di Joel Kids Cooking Contest hari ini. Nah, hari ini sudah ada 2 masakan dari Kak Syerly dan Kak Clarissa. Silahkan Kak Deas menilai masakan siapa yang paling enak dan paling sehat. Oke ya, Kak Deas kira-kira mau coba masakan siapa dulu? Kak Clarissa dulu. Oke, silahkan Kak Clarissa berikan masakannya. Ini Kak Deas. Makasih. Kita lihat nanti penilaian dari Kak Deas, kira-kira enak nggak ya masakan Kak Clarissa? Enak nggak ya? Sekarang Kak Des mau coba punya Kak. Oke, punya Kak Syerly, silakan. Makasih. Oke, silakan Kak Deas mencoba punya Kak Syerly, masakan dari Kak Syerly. Rasanya Gimana Kak? Kak Deas sepertinya menghayati sekali adik-adik. Rasanya gimana Kak? menurut saya, menurut Kak Deas, Ya? rasanya enak juga. Oh enak juga. Jadi enak yang mana Kak antara Kak Clarissa dan Kak Syerly? Masakannya enak yang mana? Punya kakak Clarissa ya? Punya saya Kak. Punya aku. Siapa yuk? Punya Kak Kira-kira Clar. lihat dari ekspresinya Kak Deas, kira-kira enak punya siapa? Kak Clarissa atau Kak Syerly? Hah? Kalau Kak Clarissa penampilannya bagus banget Oh Kak, keren, ya. bagus Menarik, ya. keren banget. Tapi ada tapinya. Rasanya gimana Kak? Kalau rasanya jujur Enak kan Kak? Kak Syerly yang paling Yeay. enak. Paling pas banget. Padahal punya Kak Syerly kan bentuknya agak berantakan gitu ya Kak ya. Waktunya nggak cukup ya Kak, tadi kurang lama sedikit gitu ya Kak ya. Ya tapi rasanya bisa pas banget. Kak. Oh rasanya bisa Enak pas banget. sekali. Sekarang punya Kak Clarissa tadi Kak Deas bilang kurang enak. Enak Kak. Rasanya ada yang kurang Kak. Ada yang kurang. Kira-kira apa Kak? Kurang Kak. Kurang garam kayaknya Kak. Apa Kak Clarissa mau coba? Nggak usah deh Kak Yanti, ternyata garamnya masih penuh, mericanya masih penuh Kak Yanti. Oh, kenapa Ternyata tadi nggak Kak ditambahin Clarissa. Kak? Ya masukin. Lupa, habiskan biar bagus aja dulu Kak Kak Yanti. Clarissa lupa ternyata adik-adik tidak memasukkan apa? Garam. Punya Kak Syerly walaupun bentuknya agak berantakan, cuman enak karena dikasih garam ya Kak. Iya, Kak. Dikasih merica juga Pakai ya. garam. Jadi enak. Oke, sekarang keputusan pemenangnya. Pemenang Joel Kids Cooking Contest hari ini adalah Kak Syerly. Yeay! Tepuk tangan buat Kak Syerly yang memenangkan kontes. Punya Kak Clarissa jangan kecewa ya.
Makasih Kak Walaupun Yanti. belum jadi pemenang, cuman hasilnya juga bagus. Terima kasih buat Kak Clarissa. Makasih, Terima Kak kasih Kak Yanti. Shirley sudah ikut kontes hari ini. Terima kasih juga buat Kak Deas yang sudah menjadi juri. Silakan hadiahnya diambil ya. Oke. Dadah, sampai jumpa lagi di Sampai lain jumpa lagi. kesempatan. Oke adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan Joel Kids Cooking Contest kita ya, yang dimenangkan oleh Kak Shirley. Kenapa masakan punya Kak Shirley lebih enak? Karena ada apa? Ada garamnya. Punya Kak Clarissa kurang begitu enak, karena Kak Clarissa lupa kasih garam di telur dadarnya. Nah, hari ini kita akan belajar satu tema yang luar biasa. Yuk, kita baca dulu ayat hafalan kita sama-sama. Siapkan Alkitab kalian, siapkan alat tulis kalian, kita mau belajar firman sama-sama. Siap ya? Kita baca ayat hafalan kita di Matius 5 ayat 13 dan 14. Ayo kita buka sama-sama, siap? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Oke, hari ini kita akan belajar tentang garam dan terang dunia. Minggu yang lalu kita sudah belajar sama-sama Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya buat setiap kita. Dan saat Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, Tuhan berkata apa? Kita harus menjadi saksinya Tuhan. Di banyak tempat kita harus jadi saksinya Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana kita menjadi garam dan terang dunia. Kenapa waktu itu Tuhan Yesus ngomong kamu adalah garam dunia? Padahal kita tahu Kak, garam itu harganya murah. Tapi tidak. Di zaman Tuhan Yesus hidup waktu itu, di zaman orang Romawi, garam itu sangat mahal harganya. Siapa yang tahu bahasa Inggrisnya garam apa? Ada yang tahu? Salt, ya. Itu diambil dari kata salary. Apa itu salary? Gaji. Nah, zaman itu orang Romawi menggunakan garam sebagai gaji, sebagai upah. Dan Tuhan ketika ngomong kamu adalah garam dunia, bukan berarti seperti sekarang, murahan, enggak. Tapi di zaman itu garam adalah sesuatu yang mahal harganya. Berarti Kak Yanti dan adik-adik semua, kita semua berharga di hadapan Tuhan. Amin. Kita semua berharga di hadapan Tuhan. Kita adalah garamnya Tuhan. Ada bermacam-macam fungsi dari garam. Kalau Kak Yanti cek di Google gitu ya, ada 100 lebih. Ada untuk kesehatan, untuk masakan, untuk kecantikan, macam-macam fungsi dari garam. Tapi yang tadi kita pelajari, satu fungsi garam adalah memberi perasa pada makanan. Percuma kita masak opor, ayam 10 gitu ya, tapi tidak ada garam di dalamnya. Kira-kira gimana rasanya? Nggak enak adik-adik. Tapi saat dimasuki garam, opor ayamnya akan jadi opor ayam yang enak. Oke, benar ya? Garam memberi rasa buat makanan menjadi lebih enak. Dan juga fungsi yang lain dari garam adalah dia mengawetkan makanan supaya tidak gampang rusak. Dia mengawetkan makanan supaya tidak gampang busuk. Sama dengan kita, kalau Tuhan berkata kamu adalah garam dunia, Tuhan ingin kalian dan Kak Yanti menjadi perasa di tengah dunia yang sedang seperti ini. Dunia seperti apa yang kalian hadapi sekarang? Banyak teman-teman kalian yang mungkin ngomongnya kotor, ngomongnya tidak bagus, tidak sopan dengan orang tua. Bisa tidak adik-adik jadi garam? Kalian ngomong yang baik, perkatakan firman yang baik. Ketika garam itu berfungsi untuk mengawetkan makanan, apa yang perlu diawetkan dari dunia ini? Dunia ini menuju kerusakan. Kalian perlu awetkan dengan apa? Dengan firman. Firman Tuhan yang setiap hari kalian baca, kalian lakukan itu. Selamatkan dunia ini dari kerusakan. Berkali-kali setiap minggu saat kita ibadah online, kita selalu berdoa bagi bangsa. Kenapa Kak? Kita mau jadi garam. Kita mau berdoa, kita mau terus isi cawan doa, supaya cawan itu semakin penuh. Amin. Kalau mungkin teman-teman yang lain ngapain doa buat bangsa, buat apa? Keadaannya juga tidak semakin baik. Tapi Kak, kita mau tetap berkata, aku garam. Aku mau buat yang berbeda. Aku mau selamatkan, mau awetkan bangsa ini dengan doa-doa kita. Amin.
Itu fungsi dari garam. Kalau Tuhan, sekali lagi Kak Yanti katakan, Tuhan tentukan kalian jadi garam. Itu berarti kalian berharga di hadapannya. Dan kalian punya sesuatu yang ajaib yang bisa kalian lakukan di dunia ini, di bangsa ini, di tempat kalian tinggal, di sekolah kalian. Kalian bisa jadi garam. Sesuatu yang memberi rasa yang berbeda. Tentunya rasa yang enak, bukan rasa yang tidak enak. Oke? Yang kedua, kita belajar tentang apa? Terang. Apa fungsi dari terang? Siapa yang pernah mati lampu di rumahnya? Wah, saya sering Kak. Ups, gelap. Ketika gelap kita tidak bisa lihat apa-apa. Bahkan untuk mencari lilin pun susah. Tapi apa yang kita lakukan? Tidak bisa lihat apa-apa Kak. Kita butuh yang namanya terang. Setelah kita temukan lilin, kita nyalakan, kita bisa punya terang. Apa yang Kak Yanti bawa hari ini? Lampu. Kalau zaman dulu lilin, hari ini kita punya lampu emergensi, kita punya lampu segala macam yang bisa kita pakai untuk menerangi saat kita gelap. Tapi adik-adik, untuk jadi terang, itu tidak bisa berdiri sendiri. Untuk jadi terang, oh aku mau jadi terang, tidak bisa. Lampu ini tidak akan pernah berfungsi kalau dia hanya dipegang. Dia tidak akan pernah mengeluarkan cahaya. Tapi apa yang bisa lampu ini kerjakan untuk dia mengeluarkan cahaya? Lampu ini harus ditempelkan ke sumber listrik. Nyala. Tapi kalau lampu ini ngomong, aku tidak mau, panas. Di situ ada aliran listrik, nanti aku mati. Aku mau lepas. Dia tidak akan menjadi terang. Dia akan menjadi lampu yang buat apa ini tidak mengeluarkan terang apapun, dibuang. Tapi ketika lampu itu berkata, aku mau ke sumbernya, aku mau terus melekat ke sumbernya, dia bisa dipakai. Dia bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Adik-adik, buat kalian, siapa yang mau jadi terang Tuhan? Tidak ada cara yang lain untuk kita jadi terang kalau kita tidak melekat kepada sumber terang itu sendiri. Siapa sumber terang itu sendiri? Tuhan Yesus. Hari-hari ini kita punya hati yang melekat enggak dengan Tuhan? Atau hati kita mulai menjauh dari Tuhan? Apalagi sekian bulan ya kita enggak bisa ke gereja yang datang beribadah. Kita cuma beribadah di rumah masing-masing. Adakah kita masih punya hati yang melekat dengan Tuhan? Atau mulai, males aku main game aja, aku nonton TV aja, aku males. Kita mulai menjauh, kita mulai melepaskan diri dari sumbernya, dan kita akan menjadi lampu ini yang tidak berguna apa-apa. Yuk hari ini kita mau deketin diri kita dengan sumber listrik, sumber dari hidup kita, yaitu Tuhan. Amin. Ada satu kisah di Alkitab, ada satu tokoh di Alkitab, seorang yang benar-benar dekat dengan sumbernya. Siapa dia? Dia berdoa setiap hari 3 kali. Walaupun raja berkata, kamu tidak boleh berdoa, kamu dilarang berdoa, tapi dia tetap berdoa. Walaupun gua singa dia hadapi, dia tetap berdoa. Dia tinggal di mana? Dia tinggal di satu negara yang tidak kenal Tuhan. Siapa dia? Siapa dia? Daniel. Daniel tinggal di satu kerajaan di mana tidak ada orang yang kenal Tuhan di situ. Tapi dia berkata, aku garam, aku terang. Di saat banyak orang makan sesuatu yang najis, makan makanan yang sudah dipersembahkan ke dewa-dewa, Daniel ngomong apa? Aku tidak mau makan itu. Berikan kepadaku sayur dan air. Tapi yang terjadi, Daniel lebih kuat, Daniel lebih sehat, walaupun dia tidak makan makanan daging. Dia jadi terang, dia terus dekat dengan sumbernya. Dia berdoa 3 kali sehari menghadap kepada Tuhan. Dan ketika dia harus masuk ke gua singa, Tuhan melepaskan Daniel. Tuhan tidak membiarkan Daniel dimakan oleh singa-singa. Kenapa? Dia terangku. Apa yang adik-adik dapatkan kalau kalian mau jadi terangnya Tuhan? Kalian akan dilindungi Tuhan seperti Daniel. Apalagi yang terjadi dengan Daniel? Dia menjadi wakil raja di 4 raja yang berbeda. Hebat ya. Kalau jadi orang kepercayaan raja di 1 raja itu masih biasa. Tapi ganti raja sampai 4 kali
dan Daniel tetap menjadi orang kepercayaan raja. Itu hal yang luar biasa. Kenapa Daniel bisa begitu? Dia menjadi terang yang ajaib. Di saat semua orang tidak bisa mengartikan mimpi, dia datang ke Tuhan, Tuhan ini gimana caranya? Dan dia bisa mengartikan mimpi. Karena Tuhan yang memberikan dia kekuatan. Amin. Siapa yang mau jadi terang? Siapa adik-adik yang mau jadi terang? Jadi garam. Jadi terang yang menerangi kegelapan dunia. Ada satu lagu, kalau kalian bisa ayo nyanyi bersama dengan Kak Yanti. Kalau kalian yang belum bisa ayo kita belajar. Kita mau berkata, Tuhan jadikan aku terangmu Tuhan. Di sekolah, di rumah, di mana saja. Aku mau jadi lilin yang menerangi kegelapan dunia. Kita menyanyikan lagu ini sama-sama sambil taruh tangan di dada. Tuhan aku mau jadi terang dimanapun aku berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadikan aku terangmu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Bagaikan lilin yang menerangi di dalam kegelapan dunia. Ya adik-adik siapkan hati sama-sama. Jadikan aku terangmu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Bagaikan lilin yang menerangi di dalam kegelapan dunia. Satu batang lilin, supaya dia bisa menjadi terang, dia harus mengorbankan dirinya. Dia harus membiarkan api membakar tubuh lilin ini, sehingga dia menjadi terang. Adik-adik, untuk jadi garam dan terang, tidak gampang. Berapa banyak kalian mungkin ketika kalian sebelum makan kalian berdoa, kalian diejek. Ah kamu sok suci, ah kamu begini. Tidak usah ke gereja, mainan aja. Adik-adik, untuk jadi garam dan terang itu tidak gampang. Kalian perlu mengorbankan diri. Seperti Tuhan Yesus saat dia menebus dosa kalian dan dosa kakak. Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Kenapa? Dia mau jadi sesuatu yang berbeda. Tuhan dia yang tidak berdosa. Dia mati karena dosa kita semua. Adik-adik hari-hari ini apa yang kalian sedang hadapi? Ada banyak ejekan mungkin? Ketika kalian sebelum kebaktian kalian lagi mainan, terus kalian berkata sebentar ya aku mau kebaktian dulu, aku mau ibadah. Dan teman-teman kalian ngajak, enggak usah main aja. Kalian berkorban. Tapi itu saatnya kalian jadi terang. Dan tadi firman berkata, tidak ada yang rugi saat kita jadi terang. Tuhan tidak pernah membuat kita rugi. Tuhan akan angkat kita seperti Daniel. Dia menjadi orang kepercayaan raja di 4 raja yang berbeda. Dan saat ini kalau hari ini kalian putuskan, aku mau jadi garam, aku mau jadi terang, Tuhan akan angkat hidup kalian. Amin. Tuhan akan angkat hidup kalian sangat tinggi. Kalau kalian jadi berbeda. Kak, tapi aku diejek. Itu harga yang harus kita bayar. Seperti lilin tadi. Dia harus bayar. Dengan tubuh lilin ini harus dibakar oleh api. Yuk sekali lagi sama-sama, angkat tangan tinggi-tinggi. Taruh satu tangan di dada. Nggak usah malu dengan mama, papa, kakak, adik, siapapun. Siapapun kalian yang berkata, Tuhan aku mau jadi terang. Tuhan aku mau jadi garam. Di tengah dunia yang lagi nggak enak Tuhan. Aku mau jadi berkat. Tuhan aku mau kerjakan yang Engkau mau Tuhan.
Katakan lagu ini sekali lagi sama-sama dengan Kak Yanti. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Jadikan aku terang-Mu, Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Bagaikan lilin yang menerangi di dalam kegelapan dunia. Tuhan, kami minta anugerah-Mu Tuhan. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Lilin-lilin kecil yang mau menyala di tengah kegelapan dunia. Tuhan, saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang mengangkat tangannya. Tuhan, jadikan kami terang di sekolah kami, jadikan kami terang di rumah kami, di lingkungan kami Tuhan. Kami mau jadi berkat Tuhan, kami mau jadi garam, kami mau jadi terang Tuhan. Tolong setiap kami, beri setiap kami kemampuan Tuhan, untuk terus memancarkan cahaya yang daripada-Mu. Tuhan, saat kami harus diejek, beri kami kekuatan, dan beri kami kekuatan untuk tetap tersenyum. Karena kami tahu yang kami lakukan ini menyukakan hati-Mu. Dan satu hal kami berdoa Tuhan pagi hari ini, buat hati kami melekat dengan Engkau, supaya terang yang kami punya semakin menyala, semakin bersinar saat kami dekat dengan Engkau Tuhan. Tolong setiap kami, tolong setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Saat kondisi seperti ini Tuhan, tetap mereka jadi kesaksian yang manis buat orang tua mereka, buat teman-teman di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biar itu terus masuk dalam hidup kami Tuhan. Terus berbicara, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biar semakin memerdekakan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami perkatakan hari ini Tuhan, kami jadi garam. Hari ini Tuhan, kami jadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kami akan berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, Kak Des mau ajak adik-adik sekalian semua, kita mau naikkan ucapan syukur, kita mau berdoa buat kota bangsa kita Indonesia. Tahukah adik-adik, Kak Des mau ingatkan bahwa kita semua menikmati semua yang terbaik di mana kita tinggal sekarang. Sebagian besar kita mungkin bahkan hampir semua adik-adik menikmati semuanya. Kita masih bisa makan, kita masih bisa menikmati kasih sayang keluarga, dan seterusnya. Dan kita mau nyanyikan, kita mau naikkan shalom atas bangsa kita. Damai sejahtera Tuhan memenuhi kota bangsa kita, keluarga kita juga. Adik-adik mari pejamkan mata, kita menikmati Tuhan, kita mau berkata damai sejahtera shalom Tuhan turun atas kita, rumah tempat tinggal kita, keluarga kita, kota di mana adik-adik tinggal, dan bangsa Indonesia. Indonesia penuh shalom. Ya adik-adik, terus perkatakan shalom atas hidup kita, atas keluarga kita, atas bangsa kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima shalom,
damai sejahtera yang dari Tuhan turun atas hidupmu, keluarga demi keluarga, rumah tempat tinggal, kota kalian, dan Indonesia. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh shalom. Adik-adik, kita juga mengucap syukur kita tinggal di zaman di mana pencurahan Roh Kudus akan begitu dahsyat, melebihi tahun-tahun sebelumnya. Masa ini di mana generasi anak-anak muda, adik-adik dibangkitkan, dipenuhi Roh Kudus, cinta akan Tuhan, tidak menyukai dosa, dan terus mendoakan keselamatan untuk kota bangsa kita, untuk keluarga kita. Adik-adik, kita mau berdoa sekali lagi. Kali ini kita mau berdoa untuk orang-orang yang kalian sayangi, kasihi, yang belum kenal Tuhan. Tetanggamu kanan kiri mungkin, atau saudaramu, kakak adik, atau bahkan ayah ibu. Kita mau tutup mata sekali lagi, adik-adik. Doakan keselamatan Tuhan turun atas keluarga kita, om tante kita, tetangga kita yang belum kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita doakan mereka, kita doakan adik-adik. Kita berdoa untuk shalom Tuhan turun atas setiap kita. Sekali lagi shalom, shalom. Doakan sungguh-sungguh adik-adik. Om tantomu, ayah ibu, mungkin saudara, tetangga, teman yang kau ingat wajahnya saat ini. Doakan, terima keselamatan yang dari Tuhan. Doakan adik-adik, biar shalom Tuhan turun atas mereka, turun atas keluarga mereka, dan mereka terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ya, doakan om tantomu, kakak, bahkan ayah atau ibu. Doakan sungguh-sungguh adik-adik, tetangga, teman-teman yang belum kenal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Indonesia penuh shalom. Ada sebuah cerita di kitab Esther adik-adik, di mana Esther mendoakan, dia sungguh-sungguh ingin menghadap raja untuk keselamatan bangsanya. Yang terakhir, kita mau berdoa buat bangsa Indonesia. Ini bangsa yang besar. Adik-adik tahu lebih dari 17.000 pulau kita miliki. Indonesia punya lebih dari 700 suku dan lebih dari 1.001 bahasa. Belum lagi kekayaan alam lainnya adik-adik. Tambang emas dan kualitas emas yang terbaik di seluruh dunia. Keindahan alam, kesuburan tanah. Indonesia punya banyak semuanya itu. Kita berdoa untuk keselamatan bangsa kita. Pulau demi pulau dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, dan semuanya biar berkenan di hadapan Tuhan. Adik-adik, yang terakhir, kesempatan ini tutup mata kalian sekali lagi. Sungguh-sungguh pejamkan mata, arahkan hati kita ke Tuhan. Mintakan shalom Tuhan turun. Shalom atas Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Dipenuhi shalom Tuhan. Atas Pulau Jawa penuh kemuliaan Tuhan. Berdoa buat Pulau Sumatera, dipenuhi shalom Tuhan. Semuanya mengenal Tuhan Yesus. Penduduknya adalah orang-orang benar, orang yang dibenarkan. Berdoa buat Pulau Sumatera, Tuhan tolong Pulau Sumatera. Berdoa buat Pulau Sulawesi,
semuanya dipenuhi kemuliaan Tuhan. Tuhan tolong Sulawesi juga menjadi mempelai Tuhan, menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berdoa juga buat Pulau Bali, NTT, NTB, Maluku, Tuhan jamah setiap pulau. Juga berdoa buat Papua di dalam nama Yesus. Biar semua hati kembali ke Tuhan. Ada pertobatan atas bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke, dari ujung ke ujung dipenuhi kemuliaan Tuhan. Semua menyembah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tuhan Yesus namanya. Terima kasih Tuhan. Katakan shalom, 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 shalom. Indonesia, Indonesia berdiri. Ya, serukan shalom. Damai sejahtera Tuhan turun dalam nama Yesus. Dipenuhi shalom Tuhan. Dipenuhi shalom Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Indonesia shalom. Adik-adik, kan semua tutup dengan saksi yang singkat. Ada seorang anak tiap jam 4 pagi dibangunkan Tuhan, berdoa deklarasi buat bangsa kita. Adik-adik tetap bangun pagi, cari Tuhan, doakan bangsa kita. Terima kasih adik-adik. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Hai semuanya, Kak Yanti sangat bersyukur kalian masih setia untuk ibadah pagi hari ini ya. Kita tadi sudah memuji Tuhan sama-sama, kita sudah berdoa buat bangsa, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tidak akan Kak Yanti capek ingatkan kalian, ayo terus berdoa buat bangsa. Ayo terus kita isi cawan doa kita isi terus sampai penuh, biar doa-doa kita naik di hadapan Tuhan. Amin. Kak Yanti mau berikan pengumuman buat adik-adik yang belum absen, ayo absen di link di bawah ini ya. Kalian isi kuisnya dan buat kalian yang beruntung kalian akan mendapatkan hadiah yang menarik buat kalian ya. Buat adik-adik semua yang belum bergabung di grup WhatsApp Tribe masing-masing, kalian juga bisa isi, kalian juga bisa join, akan ada kuis, akan ada banyak renungan, akan ada sesuatu yang memberkati hidup kalian ya. Jangan lupa juga kita join di Instagram Joel Kids Ministry ya. Semua anak Joel Kids wajib join di Instagramnya Joel Kids Ministry karena ada banyak informasi yang dibagikan di situ. Oke? Kita akan segera tutup ibadah kita pagi hari ini. Kalian tetap semangat, jangan lupa baca Alkitab, terus berdoa setiap hari, bantu orang tua, melakukan banyak pekerjaan apapun di rumah, tetap sukacita. Amin. Yuk kita angkat tangan semua sama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Kalau hari ini kami masih boleh beribadah Tuhan. Kami sangat mengucap syukur. Pagi ini kami sudah berjumpa dengan Engkau. Kami sangat berterima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat berkat firman yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, hari ini kami jadi garam dunia. Hari ini kami jadi terang dunia. Karena ada Tuhan yang memberi kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Biar berkat yang terbaik dari surga turun atas setiap kami Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa menyertai hidup kami. Tuhan, kasih dari Tuhan Yesus sendiri menyertai setiap langkah kami. Dan penyertaan Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kami selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Buat hati kami semakin mencintai Engkau. Buat hati kami Tuhan terus melekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami semua diberkati. Semua kami akan bersama-sama berkata amin. God bless you. Sampai jumpa lagi minggu depan. Mama, aku pulang. Ya oke. Mama lagi masak apa? Mama masak makanan kesukaan kamu. Tapi jangan lupa ya, kamu harus cuci tangan dulu. Oke. Nah,
Ngapain kamu di sini? Kakak, kamu tadi ikut kebaktian Joel Kids nggak? Sudah. Firmannya apa, yo? Agen Alfian kan? Nah, gitu dong. Hebat, itu baru namanya adik kakak. Belum tahu dia. Aku kan agen Alfian. Teman-teman, jangan lupa ya. Nantikan nanti sore jam 15.30 ada kebaktian Joel Kids kelas balita. Tunggu dulu, masih ada satu lagi. Jam 10 pagi ada kebaktian Joel Kids. Jangan lupa juga kalian harus baca firman dan berdoa.